lagi ke Indofest 2023. Dua, tiga. Salam akut! Akut, akut, akut! Ya, jadi kalau kita di gunung harus Awas turun sampamu! iya, oke. Ikuti terus perjalanan jejak backpacker. Sebentar lagi kita akan mengadakan talk show yang sangat luar biasa dari Jejak Backpacker. Jadi teman-teman yang pengen traveling dan sebagainya silakan tuh bergabung bersama kami di sini ya. Jangan lupa jam 18 akan ada pengundian lucky draw ya di main stage ya. Mudah-mudahan dapat hadiahnya. Amin ya Allah ya Allah. Dan hemok dari Outbreak, ya. Alright. Tapi sweetnya harus sama, perempuan dengan perempuan harus sama. Laki-laki harus sama laki-laki. Kalau ada yang beda, kita diskualifikasi dua-duanya turun. Iya, tapi boleh ngobrol dulu. Pilih ya 3 sweet saja. Oke aman, ya baik. Agak maju dikit, siap-siap. Hormat, yang pertama dulu ya. Jangan semuanya langsung, yang pertama dulu. Hormat samurai. Nah, mana suaranya nih? Hormat samurai. Samurai siaga. Angkat senjata. Musuh di depan. Gun Batu sama kertas, pemenangnya adalah Batu. Ya. Terima kasih Bang, apa kabar Bang? Alright, sehat ya Bang ya. Oke, apa kabar teman-teman semua? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, di siang ini agak adem dibandingin kemarin. Hari ini Jejak Backpacker akan berbincang-bincang dengan beberapa narasumber kita ya. Hari ini temanya adalah Traveler with Mission. Dong tepuk tangan dulu dong. Setiap petualang pasti memiliki misi tersendiri dalam melakukan petualangannya. Ada yang mencari teman baru, petualangan baru, atau mencari lingkungan baru. Nah, istimewanya ketiga narasumber kita di sore hari ini memiliki misi yang berbeda dari kebanyakan. Misi-misinya tersebut bermacam-macam. Ada yang tentang aksi sosial, kesehatan, sampai dengan isu lingkungan. Mau tahu ya teman-teman ya? Mau tahu dong? Mau tahu dengan teman-teman yang akan berbicara hari ini yang masing-masing memiliki misi tersendiri, dengan harapan dengan misi teman-teman ini bisa memotivasi masyarakat serta mengikuti langkah baik mereka. Kita panggilkan ya narasumber kita yang pertama, Bang Ale. Yeay. Tepuk tangan untuk Bang Ale. Bang Ale dari Jejak Backpacker, apa kabar Bang? Alhamdulillah. Baik ya, baik teman-teman. Bang Ale ini adalah founder dari Jejak Backpacker, seorang konten kreator dari YouTube channel Jejak Backpacker Misteri dan Jejak Backpacker Petualangan. Beri tepuk tangan dong buat Bang Ale. Assalamualaikum. Bang, ngomong-ngomong katanya kemarin Jejak Backpacker ulang tahun Bang. Oh iya. Ulang tahun, mari kita ucapkan. Kita ulang tahun yang Ulang ke berapa Bang? Ke-8? 8 tahun. Wah, sudah 8 tahun, lagi lucu-lucunya ya Bang Iya, ya. kalau Ayo. anak kecil. Kalau anak kecil lagi lucu-lucunya. Teman-teman kita ucapin selamat ulang tahun yuk sama-sama buat Jejak Backpacker. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Jejak Backpacker. Iya, terima kasih Tepuk semuanya tangan. teman-teman semua. Terima kasih, semoga kedepannya Jejak Backpacker lebih bagus lagi, konten-kontennya juga lebih banyak lagi, petualangannya Solid lebih pastinya, solid Bang. lagi, timnya itu ada Ya. beberapa tim juga di bangku penonton. Baik, kita nanti ngobrol-ngobrol nih Bang. Oke, siap. Silakan duduk Bang di sini. Narasumber kita yang kedua, aduh ini nih pasti teman-teman udah banyak yang tahu ya. Cantik, lucu, imut, pokoknya keren banget. Adel. Silakan. Oh my god, katanya oh my god, Adel. Sini sayang. Adel kelas berapa sekarang? Aku kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP ya? Kedengeran. Kelas 3 SMP. Jangan lihat badannya ya. Adel gini-gini, bukan pendaki biasa nih. Adel memiliki
misi yang luar biasa. Betul, Del? Betul. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya, Del ya. Oke, silakan Adel duduk di sini. Dan yang ketiga yang tidak kalah menariknya nih. Belum kelihatan mana ya? Bang Maher, tepuk tangan buat Bang Maher. Apa kabar Bang Maher? Ya, Bang Maher ini terkenal dengan ekspedisi jelajah Nusantara. Weh, plusnya dong. Gak main-main ya. Mau tahu nggak? Naik sepeda. Wow, goes Bang. Ya alhamdulillah guys. Alhamdulillah goes, jelajah Nusantara. Saya sih ngebayanginnya betis gitu, pegel ya Bang. Kita nanti ngobrol banyak ya Bang. Siap. Baik, silakan duduk. Nah, udah ada nih 3 founder pendiri komunitas yang terdiri dari banyak generasi tentunya Bang ya. Abang bisa nggak cerita apa sih Jejak Backpacker? Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya buat nonton ocehan mungkin yang sedikit berfaedah. Ya, jadi Jejak Backpacker itu adalah sebuah komunitas pendakian ya, pendakian gunung atau traveling gitu. Di situ juga kita nggak cuma ini aja, nggak cuma mendaki gunung aja. Jadi di balik pendakian gunung atau pendakian bersama ini kita juga sering melakukan aksi-aksi sosial sama tim Jejak Backpacker. Tentunya biasanya join juga sama komunitas lain gitu. Jadi yang terakhir mungkin yang kita untuk galang donasi itu waktu gempa di Cianjur kemarin, seperti Mbak Trisni juga ikut ya, teman-teman yang lain juga, alhamdulillah terkumpul donasi yang luar biasa sekali gitu untuk kita donasikan ke sana. Itu aja untuk yang ininya ya. Dan kebetulan kemarin tanggal 22 Mei Jejak Backpacker juga baru berulang tahun, dan itu kita ngadain sendiri acara satu circle aja sih, nggak ngundang komunitas lain. Itu aja sih mungkin di untuk intinya Mbak ya, kalau untuk Jejak Backpacker sendiri. Adel bisa cerita ke om-om dan tante-tante yang ganteng-ganteng dan kece-kece di sini, bagaimana Adel menjalankan misi tersebut? Halo semuanya, kenalin aku Adel. Jadi awal mulanya kenapa bisa mendaki sambil berdonasi, emang kebetulan lingkungan keluarga Adel, kakek Adel, bude Adel, dan ada almarhum Kang Obun, seorang pendaki, mereka semua penyintas kanker. Dari situlah Adel terinspirasi dan rasanya ingin gimana ya caranya biar bisa membantu mereka semua, tapi lewat naik gunung. Makanya aku membuat pendakian 24 gunung, mendaki sambil berdonasi. Wah, luar biasa sekali ya. Boleh nih ditiru buat teman-teman yang bikin open trip ya. Jangan lupa sisihkan keuntungan ya dari open trip tersebut untuk didonasikan kepada para penderita kanker. Kalau ada khususnya anak-anak ya. Keren banget ya. Oh ya teman-teman, siapkan pertanyaan untuk kepada narasumber. Nanti kalau ada yang bertanya akan ada hadiah menarik ya. Oke, selanjutnya yang tidak kalah menarik dengan Traveler with a Mission adalah Bang Maher. Halo Bang. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Masih waras ya Bang? Abang ini melakukan bersepeda dengan menjelajah Nusantara. Abang bisa cerita kepada teman-teman di sini seperti apa jelajah Nusantara yang Abang lakukan? Silakan Bang. Oke baik, terima kasih. Jadi saya pernah melakukan sebuah ekspedisi, namanya lebih tepatnya adalah ekspedisi penjelajahan Nusantara. Tagline-nya adalah bersepeda melintasi 34 provinsi dan pendakian 7 puncak gunung tertinggi di Indonesia. Wah, plusnya dong. Wow. Tamat tuh Bang. Alhamdulillah, target lagi itu 2 tahun, tapi karena satu pandemi di jalan, kedua adalah karena saking lamanya di Papua karena jatuh cinta dengan Papua, jadinya meleset jadi 2 tahun 8 bulan. Tapi selesai ya. Alhamdulillah, titik start dan titik finishnya di Jakarta dan kembali ke Jakarta tanpa pulang sama sekali selama perjalanan baru selesai pulang.
Wow, tidak pulang-pulang bang, nggak bawa sendok kan? Jadi nggak dicari ya sama emak ya. Dari tempat A, oh suasananya kayak gini, dari tempat B, suasananya kayak gini, lingkungannya kayak gini, semuanya masing-masing mempunyai keunikan tersendiri. Jadi di situ dan keindahan pastinya. Dan di sini banyak juga kita di Indonesia khusus ya orang lebih doyan atau lebih suka jalan-jalan ke luar negeri gitu. Betul. Kenapa nggak di Indonesia aja? Indonesia ini lebih cantik, lebih indah, lebih beautiful dari luar negeri. Itu aja. Dan apalagi kalau kita ngelihat ya di balik itu semua, maksudnya di wilayah-wilayah di pedalaman khususnya ya, banyak mereka yang belum terjamah oleh pemerintah misalkan gitu untuk kehidupan yang lebih layak. Nah itu kita bisa ngelihat di situ. Jadi disitulah saya sama teman-teman tim Jejak Backpacker pengen nih, oh kita ngadain penggalangan dana atau donasi, kita setiap perjalanan kita itu pasti kita sisihkan buat adik-adik sekitar. Seperti itu. Misalkan berdonasi, contoh seperti yang kita lakukan di wilayah Lampung waktu itu ya, pernah di Lampung sama di daerah Bogor juga. Jadi kita memang traveling, ngumpulin dana yang ada dari kita atau uang kas yang ada kita belikan itu, entah itu alat tulis, entah itu mainan buat mereka yang di sana. Karena kalau kita ngelihat di kampung itu mereka sekolah aja jalan kaki misalnya gitu. Jadi emang butuh perhatian dari kita juga. Jadi kita menikmati alam atau menikmati perjalanan kita nggak cuma hanya melihat keindahannya aja. Jadi kita sisihkan buat mereka juga. Itu. Jadi ada Saya SD, saya rawat, saya pupuk, saya yakin saya ingin melihat Indonesia lebih dekat dan menggunakan mata kepala dan hati saya sendiri. Jadi saya mengangkat isu pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, agama, itu saya masukin. Lalu dalam misi tersebut adalah saya punya sebuah kalimat, saya sedikit agak rasis, bukan rasis sih, tapi sedikit lebih arogan mungkin ya. Saya adalah orang yang sampai detik ini tidak pernah teriak NKRI harga mati. Bahkan dipaksa pun saya tidak mau. Alasan saya sederhana, saya lebih suka berteriak mencintai Indonesia, tidak cukup menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. keren banget. Karena saya pernah merasakan begini, kenapa ada saudara-saudara kita di Indonesia yang isunya ada yang ingin merdeka, ada yang ingin seperti itu, dan lain sebagainya. Lalu saya memandang mereka menggunakan perspektif mata orang Jakarta, mata orang Jawa. Tapi saya nggak ngerasain. Misi saya cuma pengen satu, bahwa cinta NKRI itu benar-benar dari hati, bukan dari slogan. Ketika saya benar-benar lama di setiap daerah, saya membuat taman baca di Papua contohnya, bukan saya yang membuat, sebenarnya saya hanya menstimulus masyarakat. Bagi saya ketika daerah tertinggal bukan dijadikan sebagai objek pembangunan, tapi mereka menjadi subjek. Maka saya bilang ke mereka, apa fungsi taman baca? Apa untungnya, apa ruginya buat semua bapak-bapak di sini? Oke anak, kami tidak tahu taman baca seperti apa. Lalu saya jelaskan. Lalu mereka saya ajak diskusi. Jadi lebih lama diskusinya dibandingkan bikin taman bacanya. Lalu semenjak itu saya akhirnya memahami, inilah Indonesia. Indonesia itu bukan hanya Jakarta, dan Indonesia itu bukan hanya Jawa. Dan saya ingin sekali kita semua mencintai Indonesia benar-benar dari rasa, bukan dari hanya sebuah kata-kata. Seperti itu. Wow, luar biasa ya. Saya sampai bengong. Hambatan terbesar. Besar. Ya, pastinya ada aja ya. Untuk hambatannya mungkin masalah, kalau saya kan memang nggak dinaungi oleh sponsor ya Mbak ya. Masalah cicis. Ya masalah ongkos buat ke sananya gitu. Memang membutuhkan dana yang nggak besar, nggak sedikit gitu. Terakhir ekspedisi Maluku ya Bang? Ya, terakhir ke Ternate, Maluku Oh. Utara. Jadi di situ memang untuk tiket pesawat pun sangat luar biasa sekali ya. Jadi mungkin nanti kalau misalkan di sini ada teman-teman dari penerbangan atau apa sih kementerian gitu maskapai. Ya untuk tiket pesawatnya mungkin agak diturunkan lagi lah, khususnya untuk wilayah timur itu. Karena di sana sayang banget gitu loh kalau misalkan tiket pesawatnya mahal,
di sana itu cantik-cantik, indah-indah, lebih cantik dari di di Pulau Jawa ini gitu. Jadi kalau orang ngelihat tiketnya aja udah semahal itu, ya udah males gitu buat kesana. Sayang Makanya banget banyaknya sukanya ke luar negeri, karena katanya ke luar negeri Iya. tiketnya lebih murah daripada ke Indonesia Iya. Timur ya Bang ya. Daerah yang sering konflik, bagaimana kita diterima? Bagaimana cara senyum kita? Karena di beberapa daerah suku-suku itu unik. Kita senyum, kalau di Jawa kan senyum tandanya ramah gitu ya, begitu ya. Tapi kalau di beberapa daerah senyum itu bisa kena, kalau kena apa ya? Bahasanya kena denda adat karena menggoda. Itu saya pernah kena, bahkan di Kalimantan saya pernah kena jipen. Mungkin ada orang Kalimantan di sini tahu jipen gitu, kena denda adat gitu. Saya pernah kena Gara-gara gitu. senyum tuh Bang. Enggak, kalau yang di Kalimantan bukan gara-gara senyum, tapi kalau di Papua gara-gara senyum pernah. Jadi itu karena kita harus benar-benar tahu mereka itu seperti apa. Sedangkan saya mencari literatur dari teman-teman yang sudah pergi naik sepeda, ada belum? Belum. Terus rata-rata yang ke sana ya ada pernah, tapi mereka pakai tim. Satu motor terus iring-iringan mobilnya tuh udah 4-5 gitu kan. Lah kok saya sendirian gimana? Ya sendirian nganter nyawa, namanya silakan aja gitu kan. Ya udah, tapi hal terberat bagi saya adalah memahami kondisi masyarakat yang akan kita tuju. Bagi saya itu. Lebih ke arah memahami kultur dan budaya daerah yang dikunjungi, intinya Siap. seperti itu ya Bang ya. Oh keren banget. Kata-katanya, jari-jari mereka memang pedas-pedas. Sakti ya Bang. Sakti semua. Bukan, kalau mau diceritain banyak banget memang hatersnya untuk jejak backpacker ya. Ada mereka yang kita salah ngomong sedikit aja udah jadi caci makian sama mereka gitu. Contoh dulu di awal-awal yang paling sakit itu mungkin di awal-awal nge-YouTube ya. Itu masalah mic, kita kan mic-nya itu agak mic kecil ya, pakai HP iPhone tapi iPhone yang jadul, yang iPhone 6 gitu. Nah, itu memang kita bikinnya itu mic-nya itu nggak dicolokin ke iPhone karena kejauhan gitu untuk naruh kameranya. Itu aja udah mic-nya jelek. Mic-nya jelek. Itu sekedar ini aja ya, yang sedikitnya. Yang lebih parahnya lagi banyak sih, dari kata-kata yang nggak sepantasnya diucapkan. Terus saya untuk menanggapinya ya mungkin kalau yang masih bisa dibalas, saya balas. Terima kasih kakak, ya, itu akan menjadi bahan renungan atau pelajaran buat kami biar kami lebih baik lagi. Itu aja sih Mbak. Jadi haters juga itu bagus sih sebenarnya kalau kita ada haters untuk memajukan kita juga. Justru kalau konten kita itu nggak ada hatersnya, Nggak rame. ya nggak rame, monoton ya, yang baik-baik semua gitu. Kayaknya nggak enak juga dilihat. Tapi terima kasih buat haters yang sudah menghujat saya selama ini. Tepuk tangan buat para haters. Hidup haters. Ya, harus penuh warna ya. Iya. Kehidupan kalau kita jadi konten kreator itu memang harus punya warna-warni. Jadi nggak boleh emosi ya. Nggak boleh emosi. Saya aja bacanya emosi Bang. Kadang ada. Emosi banget ini, kata-katanya udah Bener. nyesek banget ini ya. Kata-kata mereka, ucapan mereka. Tapi nggak dihapus tuh. Ada yang dihapus kalau memang sudah Keterlaluan ya? Keterlaluan, dia menyebutkan kata-kata selangkangan atau apa, semua itu kita hapus. Tapi kalau sekedar kata-kata yang ya mohon maaf, anjing misalnya kayak gitu, ya enggak saya hapus. Cuma kalau yang bagian-bagian vital saya hapus. Hapus ya. Kalau ngatain Bang Ale jelek dihapus. Enggak. Oh enggak. Kirain. Bang Ale lu kok jelek banget gitu enggak ya? Enggak dihapus kali. Kalau saya hapus Bang. Ada yang bilang jijik banget gua ngeliat lu openingnya kayak gitu. Ada. Ada ya. Tapi justru saya harus terus nih kayak gini. Makin mereka benci, makin saya terus-terusin. Oh gitu, layanin terus. Mungkin itu aja. Baik. Coba kalau Bang Mahir gimana Bang menghadapi para haters di luar sana? Sebenarnya definisi haters saya juga bingung juga ya, karena terkadang saya pribadi kalau komen ke orang saya dianggap haters, padahal saya mengkritik, ya kan? Padahal haters sama kritik tuh beda kan gitu loh, Beda. ya kan? Nah, saya pribadi adalah orang yang gak anti kritik, saya juga gak peduli sama haters, saya juga bukan orba kok, jadi bodo amat, saya gak pernah ngapus, ya bodo amat terserah gitu kan. Jadi kayak ya saya melakukan apa yang bisa saya lakukan, tapi saya juga nggak pernah bilang begini kan. Suka ada orang yang sok bijak gitu kan, ya setidaknya gue berbuat, lo berbuat apa gitu, ya biarin aja, dia juga nggak mau berbuat juga nggak apa-apa, nggak salah dia juga kan gitu. Jadi saya nggak peduli dengan haters,
Bagi saya ya hater saya baca gitu, kalau saya balas komen ya saya balas komen dan nggak peduli sih tentang itu. EGP gitu bang. Kalau kata orang Papua Epen kah? Oh Epen itu saudara nama EGP bang. Ya kurang lebih seperti itu ya. Masing-masing memiliki cara sendiri ya untuk menghadapi haters ya. Ada bodo amat, EGP, ada yang ayo gue layani lo mau sampai kapan lo. Oke, yang terakhir nih buat ketiga narasumber ya, karena waktunya udah makin mepet nih. Dari semua perjalanan, adakah suatu tempat yang memiliki kesan paling mendalam? Nah, kita mulai dari Bang Maher kali ini, Bang Maher. Yang paling istimewa mendalam, memiliki kesan tersendiri. Ini istimewa dalam bentuk apa nih? Perjalanan ketika melakukan Maksudnya penjelajahan alamnya Nusantara. kah, alamnya kah, Bebas. masyarakatnya kah? Yang paling berkesan sampai sekarang. Oke, saya langsung buat dua deh. Kalau alam saya katakan Papua, karena orang yang di luar Papua cuma tahu Papua tentang tambang emas, Raja Ampat, dan Kartens Piramid. Padahal lebih banyak dari itu yang lebih cantik. Tapi kalau soal masyarakat, saya katakan Flores adalah mutiara yang hilang bagi saya. Tepuk tangan dong teman-teman. Papua, Flores, itu dreamland ya. Oke, selanjutnya kepada Bang Ale. Saya lebih berkesan untuk mungkin di Leuser ya. Leuser karena di sana jalurnya yang sangat panjang dan turun juga kaki sudah hancur. Itu aja kesannya. Kaki itu udah apa namanya baret-baret semua. Jadi kayaknya itu Penuh tato, Bang. bagian nggak bisa dilupain. Penuh tato ya. Penuh tato. Tato luka perjalanannya. maksudnya. Dan kita melewati memang jalur harimau Sumatera juga. Itu sih yang bagian yang menantangnya, yang paling berkesan. Nah, tiba-tiba kita kan nggak tahu kalau tiba-tiba ada harimau datang gitu. Jabat tangan Bang. Ya Allah, jabat tangan. Boro-boro jabat tangan ya. Ya sebenarnya masih banyak sih yang tempat-tempat berkesan, tapi menurut saya Leuser mungkin ya yang paling nggak bisa dilupain lah. Perjalanannya, panjang treknya gitu. Berhari-hari Memiliki di hutan. kesan tersendiri ya Bang ya. Betul. Baik, kalau Adel? Kalau aku di Gunung Kerinci. Kerinci yang paling berkesan buat Adel ya. Coba cerita sedikit. Karena waktu summit sekitar aku summit udah keluar matahari 6:30 deh kalau nggak salah, udah sampai pertengahan. Di situ emang anginnya lagi ke arah jalur kita, lagi badai. Tapi nggak hujan, badai angin. Ternyata si badainya bawa uap belerang. Makanya udah mah kita naik, capek, langsung uap belerangnya kirim sama kita. Jadi sakit banget ke dada, kayak ngap, terus gatel gitu di tenggorokan. Itu makanya paling berkesan bagi aku karena aku belum pernah ngerasain itu. Tapi Baru kali nyampe ini. puncak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai. dengan melawan angin Iya. belerang gitu ya. Wah luar biasa ya Adel. Kecil-kecil cabai rawit ya Adel ya. Baik teman-teman, dari ketiga tadi narasumber ini mungkin ada yang ingin bertanya kepada narasumber. Saya persilahkan. Jangan lupa ada hadiah menarik dari Are. Ya, Abang berbaju biru silakan Bang.